Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hari ini? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah nyaman duduknya? Silakan duduk senyaman mungkin. Posisi kita akan belajar. Kalau sudah, ikutin Bapak seperti biasa. Tarik nafas. Tahan, keluarkan. Lagi, tarik nafas. Tahan, keluarkan. Gimana, sudah tenang? Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita doa dengan membaca doa akan belajar. Kita awali dengan tahu bersama-sama. Sebelum belajar, Bapak akan mengajarkan gambar kalian. Astarina, Aisyah, Eva, Siva, Hamzah. Berarti yang tidak masuk 2 orang. Ada kabarnya? Siapa yang sakit? Siapa sakit? Mari kita doakan semoga anak mereka sembuh seperti sedia kala. Amin. Mari kita belajar materi apa? Dasar kafirun. Pertanyaan Bapak, asmaul artinya apa? Berkaitan dengan nama-nama bagi-bagi Allah. Hari ini kita akan belajar materi tentang salah satu rukun iman, yaitu rukun iman ke-5, yaitu berapa? Hari ini kita akan belajar materi iman kepada hari kiamat. Kita mengetahui tujuan dari belajar hari ini. Kenapa Pak? Biar kita belajarnya ada arah. Ya. Oleh karena itu Bapak akan menyampaikan tujuan belajarnya hari ini. Tujuan yang Bapak hari ini adalah turunan dari kompetensi dasar pengetahuan, yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membantu perilaku alam. Yang pertama kita menguraikan makna hari akhir. Jadi nanti anak-anak setelah belajar materi ini paham apa itu tentang hari akhir. Yang pertama, hari akhir itu dilihat dari kacamata sains maupun agama. Yang kedua, merinci nama-nama dari hari kiamat. Hari kiamat itu bukan hanya namanya hari akhir atau hari kiamat. Ada Bapak catatan di sini ada 14 nama lain. Contoh, Yaumul Jazaa, Yaumul Qiyamah, Yaumul Mizan, Yaumul Nas. Lalu ada bencana alam. Bencana alam contohnya seperti apa? Gempa, tsunami, longsor.
Laisa, masa Laisa tidak Tuhan? Ya, kematian. Kenapa Bapak menunjukkan gambar ini? Dia adalah ingat gambar-gambar berkaitan dengan bencana. Jadi kalau kita belajar tanpa belajar sesuatu yang nyata itu agak sulit untuk dipahami. Ya, oleh karena itu Bapak kasih contoh gambar nanti video. Jadi biar apa? Biar belajarnya itu bukan abstrak tapi nyata real. Jangan sih video kan nggak kebayang yang aku kayak gimana ya. Pernah ada yang lihat, pernah ada yang pernah lihat kiamat nggak? Ada yang pernah lihat kiamat nggak? Kalau film itu gambarannya itu hanya 1% dari 1% realnya. Karena waktu kiamat itu dahsyat, gak kayak dalam film. Kalau film kan kita lari bisa selamat. Tapi kalau dalam Al-Quran, ketika kiamat itu jangankan kita lari. Anak kecil, orang ibu sedang menyusui anaknya, datang kiamat itu anaknya dilempar. Saking takutnya kiamat, dan anak yang dilempar itu waktu kecil bisa lari. Bayangkan. Berarti saking tidak terbayangkannya kiamat. Sedangkan bencana alam itu adalah sebagai gambaran nih. Gambaran secara sedikit tuh begini nih. Kalau nanti ada akan datang hari kiamat. Nah, jadi surat Al-Qari'ah yang selain kalian tahu makna apa itu tentang hari kiamat, lalu ada berapa macam kiamat, kiamat sukro dari kubro, lalu nama-nama lain hari kiamat, dan kandungan surat Al-Qari'ah dari masalah, maka sikap kita setelah belajar ini apa yang diharapkan? Coba baca sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dari tadi Bapak lihat yang mempunyai rasa tanggung jawab dalam belajar itu hanya beberapa, terutama yang perempuan. Kalau yang laki-laki ada yang belum bisa tanggung jawab, ada yang main HP, ada yang bicara terus. Ya, kalau kita sedang belajar, kita main HP, apa yang diinformasikan oleh guru ataupun oleh orang lain tidak akan masuk. Kalau kita bicara, kalau kita harus mendengarkan, tapi kita bicara, maka menutup telinga kita. Bapak akan membantu kalian. Kesulitan dalam belajar tentang materi hari akhir apa? Apa yang kalian sulit dalam mempelajari hari akhir? Hari kiamat. Coba apa? Kemudian kalian sulit. Satu, kemungkinan karena hari kiamat itu sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Belum tentu kita juga akan sampai ke hari kiamat. Betul kan? Lalu yang kedua, Pak, kenapa banyak orang yang tahu Islam tapi banyak melakukan kejahatan? Contoh, ya, orang yang tahu pimpinan pesantren tapi malah melecehkan santrinya, maupun santri laki-laki maupun santri perempuan. Kenapa Bapak? Padahal kan yang tahu agama pasti tahu tentang beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena belajarnya itu hanya dalam teori saja, belum masuk kepada pengawalan yang ini. Salah satunya bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab. Makanya dalam belajar ini yang diharapkan itu bukan hanya kalian tahu tentang hari kiamat,
tapi juga bisa menerapkan sikap setelah kita belajar hari kiamat. Oke, kalian diskusikan tentang satu makna hari kiamat, kandungan surat Al-Qur'an dan jalan serta nama-nama lain kiamat. Nanti kalian diskusikan dengan temannya. Nanti satu orang satu kelompoknya ke depan. Kelompok ke depannya. Satu orang. Oh, tapi yang bisa sendiri gitu kan? Diskusi. Tangan di depan, tangan di samping, tangan di atas, ayo bergerak. Pegang hidung. Masih terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya silakan kerjakan Google Form yang Bapak share ke link. Hari ini. Nah, boleh lihat ke depan. Dari hasil tadi Bapak lihat diskusi beberapa anak-anak dari sampel Bapak 15 orang. Alhamdulillah Bapak rata-rata siswa peserta bisa membagi peran di kelompok. Ya. Ini 59 ini adalah persen ya. Karena mohon maaf Bapak belum persenkan. 15 sampel siswa semuanya bisa membagi peran di kelompok. Jadi yang tadi diskusi. Dari 15 orang menghargai pendapat teman. Semuanya menghargai pendapat teman. Kekompakan masih ada 1 atau 2 siswa peserta didik yang tidak ikut diskusi. Lalu menyelesaikan tugas ada 1 atau 2 siswa yang tidak ikut menyelesaikan tugas. Ada yang tidak aktif diskusi. Dari 15 itu 2 orang yang tidak aktif diskusi. Lalu berani tampil ada 1 yang tidak berani tampil. Berani berpendapat. Ada beberapa anak yang tidak berani berpendapat. Rata-ratanya itu karena takut salah, ya. Padahal ketika kita belajar itu tidak ada kata
salah. Kalau sedang belajar itu, kalau kita salah berarti nantinya bakal tahu yang benarnya apa. Seperti itu kalau sedang belajar. Lalu berani memimpin, masih ada beberapa yang tidak berani memimpin. Contohnya membagi tugas, siapa yang nyari penjelasan tentang makna hari akhir, siapa yang nyari tentang kandungan al-jajalah dan lain sebagainya. Dan berani mengkritik masih sedikit. Jadi berani mengkritik itu ketika temannya berpendapat itu nggak berani berpendapat itu benar atau salah. Jadi ketika ada temannya berpendapat ya udah betul aja gitu ya. Contoh, jadi yang harus diperbaiki untuk kelas ini mulai dari kekompangannya sudah bagus, tapi tingkatkan lagi. Yang lebih harus diperbaiki adalah berani mengkritik, berani berpendapat, ya, berani mengutarakan pendapat. Ya, seperti itu. Paham? Untuk nilai ada di Bapak semua sudah masuk. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, biar kalian makin paham, dan tadi ada kan tugasnya? Ada keterampilan, pengetahuan sudah, pengetahuan sudah, sikap sudah. Tadi yang Bapak kasih link tentang penilaian diri. Tugas keterampilannya yaitu anak-anak membuat mind mapping, peta konsep. Buat seperti ini, mind mapping. Jadi kalian di tengahnya itu tentang hari kiamat. Hari kiamat itu artinya apa? Jelaskan. Hari kiamat atau Korea kandungannya apa? Hari kiamat ada berapa macam? Hari kiamat nama-nama lain gitu. Jadi di tengahnya itu tentang hari kiamat. Boleh digambar sedemikian rupa. Ya, boleh gambarnya bebas. Contohnya seperti ini, mind mapping. Kebayangkan? Digambar. Nanti dikumpulkannya minggu depan. Siap? Oke, terima kasih atas semuanya. Itu tugasnya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Sudah paham? Oke. Mari kita simpulkan. Jadi hari ini kita belajar tentang makna hari akhir, yaitu di mana hari akhir itu adalah berakhirnya alam semesta ini, hancurnya alam semesta beserta isi. Dan surat Al-Qur'an dikatakan tentang huru hara atau kejadian waktu hari kiamat. Manusia seperti lawan yang berterbangan, berburung seperti bulu yang berterbangan. Ya, oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi Bapak, bagi anak-anak semuanya. Dan terlebih lagi, bukan hanya untuk menambah ilmu di kepala, tapi juga menambah ilmu untuk diamalkan. Siap? Karena sebagus-bagusnya ilmu itu harus diamalkan. Ilmu tanpa amal ibaratkan pohon tanpa buah. Ada pohonnya tapi tidak bermanfaat bagi kita. Maka karena itu, mari kita sama-sama, bila kita tahu ilmunya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Siap? Oke, kalau gitu, mari kita tutup sama-sama dengan ucapan hamdalah. Duduk dulu. Kan kita berdoa belum berdiri. Kita baca dalam kalimat majelis. Subhanallah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.